jejak cahaya kelam. Desa Mekarjaya, sebuah dusun kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah, dikenal sebagai desa yang tentram. Suasananya masih alami, dikelilingi oleh hutan bambu dan sawah-sawah yang menyejukkan mata. Penduduknya ramah, hidup dari bertani, beternak, atau berdagang kecil-kecilan di pasar kecamatan. Di pinggir desa itu, tinggal seorang pria bernama Pak Mahfud, usia 48 tahun, bersama istrinya, Bu Ruminah, wanita sabar yang setia mendampinginya sejak lama. Mereka tinggal di rumah kayu panggung peninggalan orang tua Pak Mahfud, berdinding anyaman bambu dan beratap seng tua. Kehidupan mereka serba sederhana, bahkan kadang pas-pasan. Namun ada satu hal yang membuat warga hormat padanya. Niatnya yang tulus membangun masjid kecil di atas tanah warisan orang tuanya. Tanah itu terletak tak jauh dari rumah mereka, di pojok desa dekat kebun bambu. Sudah lama terbengkalai, hanya sesekali digunakan anak-anak kecil bermain layang-layang. Tapi sejak 3 tahun terakhir, Pak Mahfud mulai membersihkan lahannya, memasang pagar bambu, dan menanam beberapa pohon ketapang agar rindang. "Niatan saya cuma satu, Minah," ujar Pak Mahfud suatu malam saat mereka duduk di teras rumah sambil menikmati kopi jahe. "Sebelum saya mati, saya pengen lihat tanah itu jadi mushola, tempat orang sholat, ngaji, atau sekadar duduk menenangkan diri." Bu Ruminah memegang tangan suaminya. "Aku tahu, Mas, aku ngerti, tapi kita mesti sabar. Wong nyicil batas saja masih belum lunas." Pak Mahfud mengangguk pelan. Ia bukan orang kaya. Penghasilannya hanya dari menjual hasil panen singkong, dan kadang kerja serabutan memperbaiki atap yang bocor atau jadi buruh tani. Tapi semangatnya seperti tak pernah habis. Setiap sore selepas asar, ia akan ke tanah itu, membersihkan rumput liar, meratakan tanah dengan cangkul, dan mengukur ulang pondasi dengan tali rafia yang mulai kusam warnanya. Namun, niatan baik itu tak selalu mulus. Beberapa warga mulai meragukan niatnya. Ada yang nyinyir, ada pula yang sekadar bergosip. Pak Mahfud itu ngimpi bikin masjid modal dengkul, celetuk Bu Rini, tetangganya yang mulutnya dikenal paling tajam se-RT. Namun tak sedikit pula yang diam-diam kagum. Salah satunya Pak Darto, tetangga depan rumah. Ia pensiunan mandor proyek, berusia sekitar 60-an. Ia melihat langsung kegigihan Pak Mahfud dan mulai ikut membantu, meski hanya dengan menyumbangkan semen sisa dari proyek anaknya. "Kalau niatnya benar, Gusti Allah sing buka dalan," kata Pak Darto suatu sore saat mereka sama-sama menurunkan batu kali dari gerobak. Hari-hari pun berlalu. Pembangunan berjalan amat lambat. Pondasi baru setengah jadi. Tiang belum ada. Semen sering habis dan bata merah pun tak cukup. Tapi Pak Mahfud tak pernah berhenti berusaha. Bahkan istrinya kini mulai ikut membuat keripik singkong untuk dijual ke warung-warung agar bisa menambah dana sedikit demi sedikit. Sampai pada suatu malam Jumat Kliwon terjadi sesuatu yang berbeda. Hari itu hujan turun sejak sore. Udara lembab dan kabut mulai turun dari arah perbukitan. Sekitar jam 11 malam, saat Pak Mahfud sedang mematikan lampu ruang tengah, ia mendengar suara ketukan 3 kali di dinding rumah bagian belakang. Tidak terlalu keras, tapi cukup jelas. Ia menatap istrinya. "Kok ada yang ketok malam-malam gini ya? Jangan-jangan Pak Darto." Bu Ruminah bangkit perlahan, menyibak kelambu. Pak Mahfud berjalan ke belakang, membuka pintu dapur perlahan. Namun tak ada siapa-siapa, hanya angin malam dan aroma tanah basah yang menyeruak. Ia menajamkan pendengaran. Diam, sepi, hanya bunyi jangkrik dan tetes air hujan dari talang bocor. Keesokan harinya ia menceritakan hal itu pada Pak Darto. "Ketok 3 kali, tengah malam." Pak Darto mengerutkan kening. "Wah, biasanya itu bukan orang biasa, Pud." "Apa maksudnya?"
Pak Darto menoleh ke arah tanah kosong tempat masjid akan dibangun. Dulu, tanah itu katanya pernah jadi tempat berdiamnya makhluk halus. Tapi yang saya tahu bukan yang jahat. Katanya sih, kaum halus itu senang tempat yang dipakai untuk ibadah. Pak Mahfud diam. Di satu sisi, ia bukan orang yang mudah percaya. Tapi di sisi lain, ia juga bukan orang yang meremehkan urusan gaib. Malam berikutnya, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dan kali ini disertai suara pelan, seperti bisikan. "Bantu kami bangun tempat suci." Pak Mahfud tercekat. Ia melangkah ke jendela, membuka tirai, dan melihat sekelebat bayangan putih di dekat tanah kosong itu. Ia menelan ludah, lalu beristighfar. Keesokan paginya, ia dan istrinya menemukan 3 gundukan pasir halus di tengah lokasi pembangunan. Padahal, ia yakin semalam belum ada apa-apa di sana. Bahkan pagar bambu yang ia tutup rapat masih utuh, tak terbuka sedikit pun. Siang itu, datang beberapa warga untuk gotong royong kecil. Pak Darto ikut, juga 2 pemuda dari RT seberang. "Wah, pasir dari mana ini?" tanya salah satu pemuda. Pak Mahfud hanya bisa tersenyum samar. "Rezeki dari Yang Maha Kuasa, mungkin." Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Tumpukan batu bata yang semula tercecer tiba-tiba tersusun rapi di tepi pondasi. Cetakan semen yang baru setengah dibuat sore sebelumnya sudah mengering sempurna saat pagi. Bahkan tiang bambu yang belum dipotong tiba-tiba sudah dalam ukuran pas, seperti dipotong tukang profesional. Pak Mahfud mulai merasa ia tidak bekerja sendirian. Sejak kejadian malam itu, hati Pak Mahfud terasa campur aduk, antara senang karena merasa ada yang membantu, dan gelisah karena tahu bantuan itu bukan dari manusia biasa. Ia tidak langsung membicarakan hal ini ke siapapun, bahkan ke Bu Ruminah. Ia masih mencerna semuanya perlahan, sambil tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi anehnya, semakin hari, bantuan-bantuan tak terlihat itu semakin nyata. Suatu pagi, saat ia hendak melanjutkan pengecoran pondasi, ia mendapati bekas adukan semen yang rapi di sisi barat tanah. Semen itu tidak keras sepenuhnya, masih sedikit basah, seolah baru selesai beberapa jam lalu. Padahal, semalam hujan turun deras, tidak ada jejak kaki manusia, tidak ada sisa aktivitas orang. Namun hasilnya sangat rapi, seperti kerja tukang profesional. Pak Mahfud hanya bisa berdiri mematung sejenak. Napasnya berat, lalu ia beristighfar pelan. La haula wala quwata illa billah. Hari-hari selanjutnya, kabar tentang pembangunan masjid yang terus berjalan mulai menyebar di lingkungan Mekarjaya. Banyak warga yang mulai penasaran, ada pula yang datang untuk ikut membantu. Pak Darto semakin aktif menemani Mahfud. Ia sesekali membawa makanan ringan atau minuman teh manis untuk para relawan. "Put," ujar Pak Darto suatu sore, "saya heran loh, wong saya ikut dari awal, tapi seminggu terakhir ini progres bangunannya cepet banget." Pak Mahfud mengangguk. "Saya juga bingung, Pak. Saya kerja tiap sore, tapi waktu saya ukur dan lihat keesokan paginya, seperti ada yang nyelesain kerjaan saya semalam." Pak Darto menoleh cepat. "Maksudmu?" Pak Mahfud tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah pohon ketapang yang mulai rimbun di tepi bangunan. Angin sore menyapu dedaunan, membawa aroma tanah yang baru dicangkul. Akhirnya, ia bercerita pelan tentang suara ketukan malam, bisikan samar, pasir yang muncul tiba-tiba, dan bata yang tertata sendiri. Pak Darto terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata lirih, "Mungkin benar kata orang tua dulu. Kadang, kalau niat kita benar-benar tulus, yang bantu bukan cuma manusia." Malam itu, Pak Mahfud memutuskan untuk sholat tahajud, memohon petunjuk dan perlindungan. Ia bangun sekitar pukul 2 pagi.
hujan gerimis tipis turun dari langit. Ia sholat di ruang tengah dengan lampu redup. Selesai berdoa, ia duduk bersila, menarik napas panjang. Saat itulah ia melihat seberkas cahaya redup di luar jendela, tepat mengarah ke lokasi pembangunan masjid. Ia bangkit, membuka jendela perlahan, dan matanya menangkap sosok-sosok samar. 4 atau 5 sosok berwarna putih keperakan, membungkuk seperti sedang bekerja mengaduk semen. Pergerakan mereka cepat, tapi tenang. Tidak berisik, tidak seperti manusia biasa. Beberapa dari mereka tampak kecil seperti anak-anak, namun gerakannya gesit. Pak Mahfud tak bisa bicara. Tubuhnya kaku, tapi anehnya tidak ada rasa takut, hanya haru. Dan entah mengapa, matanya berkaca-kaca. Ia menutup jendela kembali. Sholat lagi 2 rakaat. Pagi harinya, ia tidak menemukan jejak mereka. Tapi lantai semen bagian dalam sudah tertuang rapi sepanjang 2 meter. Rapi dan mengkilap seperti dikerjakan tukang berpengalaman. Hari-hari berlalu. Pak Mahfud akhirnya menceritakan semuanya pada istrinya. Bu Ruminah yang biasanya tenang sempat syok. Tapi ia tak menyalahkan suaminya. Ia hanya memegangi tangan Pak Mahfud sambil berkata, kalau memang yang bantu itu dari alam lain, tapi mereka tak menyakiti dan malah menolong, ya kita doakan mereka juga mendapat berkah. Namun, tak semua warga menyambut kabar itu dengan tenang. Ada yang mulai menyebar cerita miring, mengatakan bahwa pembangunan masjid itu dibantu oleh jin dan tidak suci. Bahkan ada yang menyarankan agar pembangunan dihentikan. Puncaknya, seorang warga bernama Bu Rini datang ke rumah Pak Mahfud siang-siang dengan nada tinggi. Mas Mahfud, saya ini dengar-dengar yang bantu bangun masjid itu jin ya. Kalau bener, saya mending enggak salat di situ. Ngeri, nanti malah jadi tempat makhluk halus. Pak Mahfud mencoba menenangkan. Bu, saya juga enggak tahu pasti. Tapi kalaupun itu benar, saya yakin mereka niatnya baik. Wong enggak ada tumbal, enggak ada syarat, enggak ada permintaan aneh. Mereka hanya bantu. Tapi itu gaib, Mas. Itu bukan main-main. Bu Ruminah yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Bu Rini, yang bantu bukan minta imbalan apa-apa. Kita tiap hari juga sholat, ngaji, doakan mereka. Kalau memang mereka ingin tempat ibadah berdiri, ya mungkin itu juga bagian dari kehendak Allah. Bu Rini pergi dengan ketus, tapi kegelisahan mulai menyebar. Ada warga yang mundur dari niat ikut gotong royong. Ada pula yang menolak berdonasi karena takut dianggap ikut campur urusan gaib. Namun, ada pula yang justru diam-diam ikut membantu lebih aktif. Salah satunya adalah Yayan, pemuda tanggung yang dulu dikenal bandel. Kini rajin datang membantu mencampur semen dan angkut batu bata. Ia merasa hatinya tenang saat ada di area pembangunan masjid itu. Entah kenapa, Pak, katanya suatu sore sambil mengusap keringat, kalau di sini saya nggak pengen ngerokok, nggak pengen bengong, kayak dituntun buat kerja ikhlas. Pak Mahfud menatap Yayan dengan kagum. Mungkin bukan cuma bangunan fisik yang dibangun di tempat itu, tapi juga hati-hati yang selama ini hilang arah. Namun, malam Jumat berikutnya, tepat 2 minggu setelah pertanda pertama, terjadi sesuatu yang jauh lebih jelas. Saat Pak Mahfud kembali salat malam, seseorang muncul di ujung halaman. Ia tidak masuk ke rumah, tapi berdiri diam menunduk. Pak Mahfud membuka pintu dan menghampiri. Sosok itu adalah lelaki tinggi, berpakaian seperti baju koko putih, bersorban tipis, dan wajahnya teduh tapi pucat. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," balas Pak Mahfud agak gugup. "Sampeyan siapa?" "Aku, bagian dari yang membantu membangun tempat suci ini." Pak Mahfud diam. Lelaki itu tersenyum samar. "Jangan takut, kami tidak mengganggu. Kami hanya ingin tempat itu berdiri agar bisa ikut mendengar
suara doa dari alam manusia. Kemudian ia memberi sesuatu ke tangan Pak Mahfud, sebuah paku besar berwarna tembaga, dingin tapi terasa hangat di dada. Pasang ini di puncak atap kelak. Kami akan selesai saat kamu pasang ini. Lalu sosok itu hilang, seperti kabut tersapu angin. Pak Mahfud terduduk di lantai teras, tangan kirinya memegangi dada. Matanya mulai basah. Tak pernah seumur hidupnya ia merasa segentar dan seharu malam itu. Sejak malam itu, malam ketika Pak Mahfud menerima paku tembaga dari sosok misterius, perasaan di hatinya tak lagi sama. Ada sesuatu yang menggantung dalam pikirannya. Bukan rasa takut, tapi semacam keyakinan yang sulit dijelaskan. Ia merasa tempat yang sedang ia bangun itu bukan hanya akan menjadi masjid biasa. Pagi harinya, ia memperlihatkan paku tembaga itu pada Bu Ruminah. Benda itu dingin saat disentuh. "Ini bukan paku biasa, Mas," ucap Bu Ruminah pelan, sambil memegangnya dengan dua tangan, seperti benda pusaka. Pak Mahfud hanya mengangguk. Katanya, ini buat dipasang di puncak atap kalau pembangunan sudah selesai. Hari-hari berlalu, dan pembangunan terus berjalan. Yang mengherankan, material seperti batu, semen, dan kayu terus bermunculan di lokasi bangunan tanpa tahu dari mana asalnya. Semuanya dalam jumlah pas, tak pernah lebih, tak pernah kurang. Pak Darto yang mengamati itu sempat berujar lirih, ini seperti kerja kontraktor, tapi dari dunia lain. Pak Mahfud tersenyum kecil. "Mungkin memang begitu, Pak." Di tengah itu, muncul sosok yang tak disangka-sangka ikut terlibat. Pak Naryo, seorang pensiunan guru agama yang dulunya ketat pada ajaran dan sangat hati-hati terhadap hal-hal berbau mistis. Selama ini, ia diam. Namun suatu siang, ia datang ke lokasi bangunan membawa sajadah tua dan Al-Quran. "Saya mau ikut baca Yasin dan doa di sini tiap sore, Pak Mahfud," katanya tiba-tiba. "Saya rasa tempat ini memang sedang diliputi cahaya yang tidak biasa." Pak Mahfud hampir tak percaya. Sejak itu, setiap sore menjelang maghrib, beberapa warga, termasuk Yayan dan dua pemuda kampung, ikut berkumpul di lokasi, membaca Yasin, sholat berjamaah, atau sekadar duduk diam sambil mengaji pelan. Udara di sekitar bangunan pun terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan. Bahkan, burung-burung kecil mulai sering hinggap di pagar bambu, seolah tahu tempat itu sedang diberkahi. Namun, pada minggu keempat, ketika bangunan sudah hampir mencapai atap dan tinggal menunggu pemasangan genteng, sesuatu yang janggal mulai terasa. Suatu malam, Pak Mahfud bermimpi. Ia berada di dalam bangunan masjid yang sudah selesai sempurna. Lampunya terang, karpet hijau membentang, dan jemaah sholat berjajar rapi. Tapi di barisan paling belakang, ia melihat makhluk-makhluk putih samar, tingginya bervariasi. Sebagian kecil seperti anak-anak, sebagian lain seperti orang dewasa, tapi wajah mereka tak jelas. Yang membuat bulu kuduk Pak Mahfud merinding. Semua makhluk itu menangis. Tangisan pelan, tertahan, seperti seseorang yang sangat lama menunggu sesuatu. Dalam mimpi itu, Pak Mahfud mendekat. Salah satu dari mereka berkata, "Tempat ini hampir sempurna, tapi manusia mulai meragakan niatnya." Begitu terbangun, tubuh Pak Mahfud basah kuyup oleh keringat. Ia duduk lama di ranjang, mencoba memahami pesan dari mimpi itu. Ia sadar bahwa keraguan dari sebagian warga, dari fitnah yang mulai muncul, bisa menjadi penghalang kelengkapan dari tempat suci ini. Keesokan harinya, ia mendengar kabar bahwa Bu Rini dan beberapa warga RT sebelah mulai menyebar desas-desus bahwa masjid itu dibangun oleh jin dan tidak layak dijadikan tempat ibadah. Bahkan ada yang bilang bahwa orang yang sholat di situ akan diganggu atau ditempeli. Isu itu menyebar cepat. Dua orang warga yang tadinya rajin ikut gotong royong tak lagi muncul. Sumbangan bahan bangunan dari salah satu dermawan juga dibatalkan. Bahkan, seorang ibu yang biasa menjual gorengan untuk para pekerja
tiba-tiba berhenti datang tanpa alasan. Pak Mahfud mulai resah. Ia tak ingin semua ini berakhir menjadi fitnah. Namun, malam harinya, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, hujan turun lebat, angin menderu, dan langit bergemuruh. Pak Mahfud terbangun karena mendengar suara seperti pukulan kayu keras-keras dari arah bangunan. Ia segera mengambil senter dan payung, lalu keluar rumah. Meski Bu Ruminah sempat melarang, ia tetap berjalan menuju lokasi bangunan. Setibanya di sana, ia melihat tumpukan balok kayu berserakan seperti ada yang melemparnya. Namun, tak ada satupun genteng atau kerangka atap yang rusak. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. Lalu, ia melihatnya. Sosok tinggi berjubah putih berdiri di pojok halaman. Sosok itu menunduk dan bersuara. Kali ini jelas. Kesempurnaan bukan hanya pada bentuk, tapi pada niat. Pak Mahfud tak bisa bergerak. Suara itu menggema langsung di dadanya. Lalu sosok itu berkata lagi, "Kami tak meminta apa-apa. Hanya satu, jangan biarkan fitnah menodai tempat yang suci." Setelah itu, sosok itu menghilang. Pak Mahfud pulang dalam keadaan basah kuyup. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena beban berat yang kini harus ia pikul. Keesokan harinya, Pak Mahfud memutuskan untuk mengumpulkan warga. Ia meminta izin RT dan takmir masjid lama untuk menggunakan aula desa. Di sana, dengan suara tenang namun tegas, ia menceritakan semuanya. Tentang ketukan malam, bantuan misterius, paku tembaga, hingga sosok berjubah putih yang datang memberi pesan. Saya tahu ini terdengar tak masuk akal, tapi saya tidak meminta kalian percaya pada cerita saya. Saya hanya minta satu, jangan kotori niat baik ini dengan fitnah. Suasana hening. Beberapa warga menunduk. Ada yang berkaca-kaca. Pak Naryo berdiri dan berkata lantang, "Kalau orang dari alam lain ingin membantu membangun tempat ibadah, itu bukan perkara musyrik. Itu berarti mereka pun tunduk kepada Tuhan. Justru kita yang harus menjaga tempat ini agar tetap suci." Pelan-pelan, dukungan kembali mengalir. Malam harinya, saat Pak Mahfud mengecek lokasi, ia menemukan paku tembaga itu kini bersinar lemah, seperti menyala dari dalam. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Malam Jumat Legi. Langit cerah tanpa bintang, seolah semesta sedang menahan napas. Udara terasa aneh, hening, padat, dan entah kenapa, seperti menunggu sesuatu. Hari itu, pembangunan masjid kecil di ujung desa Mekarjaya resmi selesai. Tanpa upacara besar, tanpa undangan. Hanya ada Pak Mahfud, Bu Ruminah, Pak Darto, Yayan, Pak Naryo, dan segelintir warga yang tetap setia membantu sampai akhir. Tembok bata kini telah diplester rapi, jendela dipasang kayu jati tua yang didonasikan oleh warga dari kampung tetangga. Dan di bagian dalam telah dibentangkan sajadah hijau sederhana. Tidak mewah, tapi hangat. Di sisi utara masjid berdiri mimbar kecil dari kayu kelapa. Dan di atas atap, tepat di ujung kubah sederhana dari seng, belum dipasang paku tembaga itu. Pak Mahfud berdiri menatap bangunan yang selama berbulan-bulan ia kerjakan dengan air mata dan peluh. Tak terasa, kakinya gemetar. Ia merasakan sesuatu berdenyut dalam dadanya, perasaan penuh, seolah jiwanya bersentuhan langsung dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dunia nyata. "Waktunya masang paku itu, Mas," ucap Bu Ruminah pelan, memegang bahu suaminya. Ia mengangguk. Di tangannya tergenggam erat paku tembaga yang dulu diberikan oleh sosok dari dunia lain. Malam ini, ia akan memasangnya sendiri. Sekitar jam 11 malam, Pak Mahfud naik ke atap bersama Yayan dan Pak Darto. Mereka hanya bertiga. Angin malam berembus pelan, menyisir ubin seng yang mulai berembun. Saat paku hendak ditancapkan, tiba-tiba angin berhenti. Tak ada suara, tak ada gerakan. Semua terasa diam. Beku. Lalu, perlahan, muncul gema pelan dari arah
pepohonan. Suara seperti seruling bambu yang ditiup dari kejauhan, disusul oleh gumaman lirih, seolah suara-suara berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti manusia, tapi terasa dalam di hati. Yayan yang semula ingin membantu memegangi tangga, tiba-tiba mematung. "Pak, saya dengar suara," bisiknya. Pak Darto pun menengadah, matanya berkaca-kaca. "Saya juga." Pak Mahfud diam, tangannya menggenggam paku. Lalu ia menancapkan paku itu perlahan dengan 3 kali ketukan. Begitu paku menancap sempurna, angin besar menerpa. Tapi bukannya menakutkan, hembusannya justru seperti memeluk. Seluruh masjid bergetar pelan, bukan karena gempa, tapi karena getaran halus dari tanah itu sendiri. Dan dalam sekejap, semua orang di tempat itu melihatnya. Sosok-sosok putih keperakan, lebih dari 20, berdiri berjajar di sekeliling masjid. Mereka tidak melayang, tidak menyeramkan. Wajah mereka samar, tapi penuh keteduhan. Mereka hanya berdiri, menunduk, seperti sedang ikut sholat, ikut bersyukur. Di antara mereka, sosok lelaki bersorban putih yang pernah mendatangi Pak Mahfud sebelumnya, melangkah maju dan berhenti di bawah pohon ketapang. Ia mengangkat tangan, lalu menunduk dalam-dalam ke arah Pak Mahfud dan para warga. Seketika, semua lampu di sekitar padam. Langit mendadak dipenuhi kelap-kelip cahaya halus, seperti kunang-kunang, tapi lebih banyak dan bercahaya lembut. Lalu, satu demi satu, para sosok itu menghilang ke balik pepohonan, tanpa suara, tanpa jejak, menyisakan keheningan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, warga heboh. Cerita tentang penampakan massal di malam terakhir pembangunan masjid menyebar ke seluruh penjuru kampung. Banyak yang tak percaya, tapi terlalu banyak saksi mata untuk menyanggahnya. Beberapa warga yang semula mencibir datang ke Pak Mahfud dengan air mata dan permintaan maaf. Termasuk Bu Rini. Ia datang pagi-pagi membawa sebuah sajadah biru tua dan bungkusan kue apem. "Saya minta maaf, Mas Mahfud, Bu Ruminah. Saya dulu banyak ngomong yang enggak pantas, tapi semalam saya lihat cahaya dari dalam rumah. Saya merasa seolah ada yang datang ke dalam mimpi saya dan bilang, tempat itu bukan tempat ibadah manusia saja." Pak Mahfud tak berkata banyak. Ia hanya menerima sajadah itu dengan senyum haru. Seminggu kemudian, masjid kecil itu diresmikan. Tidak dengan seremonial mewah, hanya sholat berjamaah pertama yang dihadiri sekitar 30 warga, termasuk anak-anak dan lansia. Tak ada tumpeng, tak ada poster, hanya lantunan doa dan ayat suci bergema di antara tembok yang dibangun oleh 2 alam. Saat imam membaca surat Al-Fatihah, angin berembus masuk dari jendela. Bau tanah basah dan daun ketapang menyapu sajadah. Dan sesaat, terdengar bisikan samar dari arah luar. "Bismillahirrahmanirrahim." Bisikan itu datang bersamaan, seolah suara mereka yang ikut sholat dari sisi yang tak terlihat. Pak Mahfud meneteskan air mata. Ia tahu, malam itu, masjid itu bukan hanya milik Mekarjaya, tapi juga milik mereka yang pernah membantu, diam-diam, tanpa meminta apapun, hanya agar tempat suci itu bisa berdiri.